adik-adik, welcome to Kids Church Online. Bertemu lagi dengan kakak, Kak Nia. Nah adik-adik, sudah siap untuk beribadah? Yuk kita siapkan hati kita dan pikiran kita. Jangan makan, minum, atau bermain game saat beribadah. Yuk ajak papa, mama, adik, dan juga kakak untuk beribadah bersama-sama. Nah adik-adik, gak kerasa nih sekarang kita sudah memasuki bulan Juli. Sebentar lagi kita akan merayakan ibadah Natal. Tema bulan ini adalah Empowered by the Holy Spirit. Wow, apa itu? Kalau kalian mau tahu, yuk ikuti ibadahnya setiap minggu dari minggu pertama sampai minggu terakhir, supaya kita dapat mengerti dan beroleh pengurapan dari Roh Kudus setiap harinya. Nah adik-adik, sebelumnya kita sudah tahu kan mengenai siapa itu Rasul Paulus? Nah sekarang apa kalian tahu bahwa Rasul Paulus itu mempunyai teman loh yang bernama Silas? Siapakah Silas itu? Silas adalah orang Kristen pada abad pertama. Dan juga Silas adalah teman sekerja Paulus dalam beberapa perjalanan memberitakan Injil. Mau tahu lebih lanjut? Yuk kita ikuti ibadah hari ini sampai selesai ya. Nah adik-adik, sekarang kalian bangkit berdiri, kakak akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesehatan dan nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Tuhan yang baik, sekarang kami akan memulai ibadah kami. Tuhan pimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar kami dapat mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Let's praise and worship. Shalom adik-adik. Shalom. Kembali lagi kita beribadah bersama secara online walaupun secara online. Dan bersama Kak Gloria, ada Kak Nanda dan Kak Rahel. Yuk sama-sama kakak undang kalian semua bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Ya semangat ya. Tepuk tangannya ya. Oke. Kita mau belajar lagu baru nih, baru di gereja online kali ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Katakan Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Dari awal lagi ya, katakan Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini
Masih kan Anda? Masih Wah, dong. kita harus semangat ya memuji Tuhan. Iya, betul. Nah, saat ini kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Yuk, kakak ajak adik-adik yang di rumah, dimanapun adik-adik berada, yang menonton gereja online kali ini. Kita mau angkat satu pujian. Kita mau katakan pada Tuhan, jika tidak ada yang lain selain Tuhan Yesus, Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Katakan selain Kau, selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga, sekalipun dagingku lenyap, Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. hatiku lelah tak berdaya. Yuk sama-sama angkat tangan, katakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Dari awal lebih sungguh-sungguh lagi katakan, sekalipun Tuhan, selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga, sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Katakan, ku sembah Engkau, Tuhan, kami menyembah Allah Engkau yang Tuhan Yesus. perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Katakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Yuk sama-sama kita menyembah Tuhan, katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk sepanjang minggu ini, sepanjang hari, Engkau sangat sepanjang baik. waktu yang kita jalani bersama Tuhan Yesus. Tuhan. Kita bersyukur sama Tuhan Yesus, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu, segala anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kiranya pujian penyembahan yang kami naikkan kepada Engkau dapat menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kiranya kasih karunia-Mu Tuhan, berkat kesehatan, kepintaran, apapun itu Tuhan ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan urapi kakak yang akan membawakan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu itu akan menjadi berkat dan bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami Tuhan dan di hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pimpinan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya kalian? Wah, kakak mau mengucapkan dulu nih selamat ulang tahun untuk setiap adik-adik yang berulang tahun di bulan Juli. Semoga kalian selalu sehat dan selalu diberkati Tuhan Yesus. Tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk siapkan Alkitab dan buku catatan kalian ya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan kali ini. Tuhan, saat ini kami siap untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami bisa menjadi anak-anak yang dapat mengerti isi kebenaran firman-Mu dan kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kakak mau tanya nih ke kalian. Siapa yang pernah menerima hukuman karena sesuatu hal yang salah yang pernah kalian lakukan? Pasti di antara kita pernah ya dihukum karena melakukan kesalahan. Nah, tapi adik-adik pernah nggak menerima hukuman karena satu hal yang benar yang adik-adik lakukan? Ada yang pernah? Kok melakukan hal yang benar malah dihukum ya kak? Nah, kali ini kita akan belajar dari dua orang yang sangat cinta dengan Tuhan Yesus yang memberikan hidupnya untuk pelayanan, untuk penginjilan, mengabarkan kabar kebenaran tentang firman Tuhan. Siapakah mereka? Ada yang tahu? Mereka adalah Paulus dan Silas. Ulangi yuk sama-sama dengan kakak, Paulus dan Silas. Ya, mereka adalah Paulus dan Silas. Yuk kita buka di Kisah Para Rasul 16 ayat 12 sampai dengan 40. Kalian boleh baca seluruhan ayatnya setelah ini ya. Sekarang kakak mau ajak kalian untuk baca dengan kakak dari ayat 16 sampai dengan 18 ya. 1, 2, 3. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Tuhan Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Nah adik-adik, ayat yang barusan kita baca menceritakan ketika Paulus dan Silas sedang berada di kota Filipi. Suatu ketika mereka saat ada di tempat ibadah orang Yahudi, mereka bertemu dengan perempuan yang memiliki roh tenung. Adik-adik tahu apa itu roh tenung? Roh tenung adalah roh yang bukan berasal dari Tuhan, melainkan dari roh jahat. Perempuan ini bisa memberitahukan hal-hal yang akan terjadi. Kita bisa menyebutnya sebagai peramal. Dia bisa meramalkan hal-hal yang akan terjadi. Tapi tentu saja ini bukanlah karunia dari Tuhan. Nah, melalui tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan yang sangat besar.
Ketika dia bertemu dengan Paulus dan Silas, ia mengikuti Paulus dan Silas dan sambil terus berkata, mereka ini adalah orang-orang hamba Allah yang maha tinggi. Mereka akan memberitahukan engkau tentang jalan keselamatan. Hal itu dilakukan oleh perempuan itu beberapa hari lamanya. Lalu Paulus merasa terganggu, hingga Paulus merasa terganggu dengan keberadaan perempuan itu, dan Paulus pun mengusir roh tendung yang ada di dalam perempuan itu. Saat tuan-tuannya mengetahui bahwa Paulus telah mengusir roh yang ada di dalam perempuan itu, mereka menjadi marah. Karena apa? Karena mereka kehilangan harapan untuk mendapatkan penghasilan yang besar dari tendungan-tendungan perempuan tersebut. Sehingga mereka pun membawa Paulus dan Silas kepada pembesar-pembesar di kota itu. Ketika di hadapan pembesar-pembesar kota itu, mereka berkata, orang-orang ini telah mengacau di kota kita. Mereka telah memberikan ajaran yang tidak seharusnya kita ikuti, bahkan tidak boleh kita ikuti. Wah, lalu orang banyak yang ada di situ pun menjadi menentang Paulus dan Silas. Lalu apa ya yang terjadi selanjutnya kepada Paulus dan Silas? Kakak akan bacakan ya di ayat 22 dan 23. Kalian perhatikan Alkitabnya ya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilempar ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Apa yang terjadi pada Silas dan Paulus, adik-adik? Orang-orang banyak itu diminta untuk mengoyakkan pakaian mereka, sehingga mereka sudah tidak mengenakan pakaian. Dan mereka pun mendera Paulus dan Silas. Adik-adik tahu apa itu mendera? Mendera adalah menyiksa, memukuli, menganiaya. Wah, sungguh amat sulit pada saat itu keadaan yang dialami oleh Paulus dan Silas, adik-adik. Bukan hanya dipukuli, bukan hanya disiksa, tetapi mereka juga dimasukkan ke dalam penjara. Dan kepala penjara yang diminta untuk menjaga mereka. Kakak mau tanya, kira-kira saat situasi pada saat itu apa ya yang dirasakan oleh Paulus dan Silas? Pasti itu sangat tidak menyenangkan ya adik-adik. Pasti mereka sedih, mereka pasti merasakan kesakitan pada saat itu. Tapi apakah Paulus dan Silas mengeluh? Atau mereka menyalahkan Tuhan dengan kondisi yang mereka alami pada saat itu? Wah, tidak adik-adik. Tetapi justru inilah yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Kakak bacakan ya di ayat 25 hingga ke 26. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Wah, apa yang Paulus dan Silas lakukan adik-adik? Ya, mereka tidak mengeluh, melainkan mereka menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan mereka tetap mampu bersukacita dan tetap mampu untuk berdoa kepada Tuhan. Lalu terjadilah gempa yang mengakibatkan kerusakan pada penjara tersebut dan terbukalah belenggu mereka serta pintu-pintu penjara. Saat kepala penjara mengetahui hal itu, ia terbangun dari tidurnya. Lalu ia khawatir dan takut adik-adik. Dia mengira orang-orang hukumannya termasuk Paulus dan Silas telah melarikan diri. Wah, kalau saja hal itu benaran terjadi, pasti kepala penjara itu akan dihukum ya, dan hukumannya akan sangat berat. Tapi kira-kira apakah Paulus dan Silas melarikan diri? Nah, saat mengetahui hal itu juga, kepala penjara itu saking ketakutannya,
ia pun berniat untuk membunuh diri dengan pedangnya adik-adik. Tapi ternyata Paulus dan Silas serta orang-orang hukuman lainnya tidak melarikan diri. Saat Paulus melihat bahwa kepala penjara akan membunuh diri, ia pun berkata seperti ini. Kakak akan bacakan lagi ya di ayat 28 hingga 31. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Kepala penjara itu pun menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahnya." Wah, adik-adik, dari firman Tuhan kali ini kita belajar bahwa dalam situasi sesulit apapun kita, dalam kondisi sesedih apapun yang kita sedang alami, tetaplah bersukacita dan tetaplah mampu untuk memuji Tuhan serta berdoa kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus telah memberikan Roh Kudus kepada setiap kita, kepada setiap adik-adik, kepada setiap mama papa, begitupun kepada kakak. Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus. Sebagai apa Roh Kudus itu diberikan oleh Tuhan Yesus? Roh Kudus itu sebagai penolong kita adik-adik, sebagai penghibur kita. Jadi Roh Kuduslah yang akan memberikan kita kekuatan serta sukacita dalam situasi apapun yang sedang kita alami. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Nah, demikianlah cerita firman Tuhan kali ini. Adik-adik boleh tutup Alkitab dan buku catatan kalian. Sama-sama yuk kita lipat tangan dan tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Kali ini kami masih boleh mendengarkan tentang kebenaran firman-Mu. Tuhan, terima kasih untuk Roh Kudus yang selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih untuk Roh Kudus yang selalu menjadi penolong dan penghibur di dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, kami minta untuk Tuhan mampukan kami supaya kami boleh selalu bersuka cita, bahkan kami selalu bisa memuji Tuhan dalam situasi apapun yang sedang kami hadapi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Kita pada Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. God bless you. Shalom Shalom, pengumuman K-Church kali ini untuk rumah doa setiap minggu sore dapat menghubungi nomor kakak-kakak di bawah ini. Kami menghimbau papa, mama untuk dapat membantu adik-adik memberikan persembahan, bisa melalui transfer bank, melalui bank BCA, atau scan barcode yang tersedia di layar. Terima kasih, sehat selalu, dan Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, di minggu terakhir ini kita sudah selesai belajar firman Tuhan tentang Roh Kudus. Dan sekarang kakak juga mau berdoa buat semua kita yang ulang tahun, adik-adik yang berulang tahun di bulan ini. Dan kita juga akan menerima berkat dari Tuhan Yesus. Yuk sekali lagi kita akan berdoa, bangkit berdiri, angkat tangannya, kita mau terima berkat. Dan kakak juga akan berdoa buat adik-adik, semua teman-teman yang berulang tahun di bulan ini. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah hari ini, dan kami juga bersyukur buat apa yang sudah Tuhan kerjakan. Biar semua yang kami berikan melalui pujian penyembahan kami, semua berkenan kepada Tuhan.
Kamu berdoa Tuhan Yesus buat setiap anak-anak, adik-adik di rumah yang bulan ini berulang tahun. Berkati setiap mereka Tuhan Yesus, ditambahkan lagi umur yang panjang di tahun ini. Kami percaya berkat juga Tuhan tambahkan kepada setiap mereka. Mereka yang bersekolah diberkati dalam pendidikan mereka. Mereka yang sedang belajar juga di rumah mereka selalu diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati keluarga mereka dengan perlindungan daripada Tuhan yang sempurna. Kami berdoa juga Tuhan Yesus buat setiap kami yang hari ini beribadah. Sebelum kami selesai beribadah, kami juga mau menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Biar berkat Tuhan, kesehatan daripada Tuhan, perlindungan, penyertaan daripada Tuhan, Tuhan berikan kepada setiap kami yang ada di rumah yang menonton acara ibadah pada hari ini. Dan biarlah Tuhan memberikan kami kesehatan yang sempurna, dijauhkan dari segala virus-virus atau penyakit-penyakit apapun. Dan kami percaya Tuhan memberkati kami juga di dalam setiap apapun yang kami kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan akan selalu buat kami selalu berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.